Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arli Esterina Simamora. Saya dari Prodi Komunikasi Universitas Cyber Asia, KM 201. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Komunikasi Digital. Video ini akan membahas tentang teori-teori komunikasi. Yang pertama, teori manajemen krisis isu, citra, dan reputasi. Dalam teori komunikasi, manajemen krisis isu, citra, dan reputasi adalah konsep yang berfokus pada upaya untuk melindungi dan memperbaiki citra serta reputasi suatu organisasi atau individu ketika menghadapi situasi krisis yang dapat merusak persepsi publik terhadap mereka. Salah satu contoh yang relevan dalam konteks manajemen krisis isu, citra, dan reputasi adalah teori image resolution atau teori restorasi citra. Teori ini mengusulkan strategi komunikasi untuk memulihkan citra yang rusak atau tercoreng akibat krisis. Beberapa strategi yang dikenal dalam teori ini antara lain pengakuan, permintaan maaf, kompensasi, alasan, dan juga penyangkalan. Yang kedua, teori persuasi dan produksi pesan. Asumsi dasar dari teori persuasi dan produksi pesan dalam ilmu komunikasi meliputi beberapa contoh di antaranya. Yang pertama, menggunakan pesan dan argumentasi, keyakinan bahwa pemilihan kata, gaya bahasa, serta penggunaan argumen yang logis dan kredibel dapat meningkatkan daya persuasif pesan. Yang kedua, kekuatan media dan desain pesan, keyakinan bahwa media yang digunakan dan desain pesan mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima oleh audiens. Nah, yang terakhir ataupun yang ketiga, pengaruh budaya dan konteks. Asumsi bahwa budaya dan konteks sosial memainkan peran dalam pemahaman dan penerimaan pesan persuasif. Ketiga, teori hubungan media dengan publik. Pemahaman hubungan media dengan publik, asumsi bahwa hubungan antara media dan publik bersifat dinamis dan saling mempengaruhi, di mana media berperan dalam menyampaikan informasi dan publik merespon informasi tersebut dan pemberian informasi yang akurat. Asumsi bahwa media bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat, bermakna, dan relevan kepada publik, serta keyakinan bahwa media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku publik melalui informasi yang disampaikannya. Yang keempat, teori media determinisme, penentuan dan pengaruh. Asumsi bahwa komunikasi adalah proses di mana pesan dan informasi mempengaruhi perilaku, keyakinan, dan tindakan audiens secara pasti atau deterministik, serta asumsi bahwa komunikasi dapat digunakan untuk mengontrol atau memanipulasi perilaku atau pandangan audiens dengan cara yang diinginkan oleh pihak pengirim pesan. Salah satu contoh analisis kasus sebuah penelitian fenomena sepanjang tahun 2022 sampai 2023 yang menggunakan teori komunikasi. Teori yang digunakan adalah teori hubungan media dengan publik. Penelitian mengukur persepsi tentang kasus kekerasan Mario Dandi kepada David Ozora yang dipengaruhi oleh pemberitaan media massa. Hal mencakup bagaimana media massa mempengaruhi pandangan opini dan emosi publik terhadap kasus kekerasan tersebut. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana media massa berperan dalam mengungkap informasi tentang kasus penganiayaan tersebut, termasuk latar belakang pelaku dan motif pelaku. Analisis kasus ini memberikan wawasan bagaimana peran media massa dalam membentuk persepsi publik dengan menerapkan teori dan memahami hubungan media massa dengan publik. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang interaksi media dengan publik. Teori-teori hubungan media dengan publik. Yang pertama, agenda building. Teori ini mengakui bahwa tidak hanya media massa yang menentukan perhatian publik, tetapi juga publik memiliki peran dalam mempengaruhi agenda media. Publik dapat mempengaruhi topik dan isu-isu yang dipublikasikan oleh media melalui partisipasi aktif dan tekanan publik. Yang kedua, teori two-step flow. Teori ini menunjukkan bahwa informasi dan pesan dari media massa tidak selalu langsung mempengaruhi publik. Sebaliknya, pesan tersebut pertama kali disampaikan kepada opinion leaders atau pemimpin pendapat yang kemudian menyampaikan pesan tersebut kepada orang lain dalam lingkungan mereka. Yang ketiga, agenda setting. Teori ini menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan untuk menentukan perhatian publik terhadap isu-isu tertentu dengan menentukan topik dan berita yang dipublikasikan. Media massa dapat mempengaruhi apa yang menjadi fokus dan perhatian publik.
Teori McLuhan menyatakan bahwa karakteristik dari media atau alat komunikasi itu sendiri memiliki pengaruh yang lebih besar daripada pesan yang disampaikan melalui media tersebut. The medium is the message, atau media adalah pesan. McLuhan berpendapat bahwa media itu sendiri memiliki pengaruh yang lebih besar daripada konten yang disampaikan. Artinya, media yang digunakan untuk menyampaikan pesan mempengaruhi cara kita memahami dan merespon informasi tersebut. Contoh dari the medium is the message pada teori McLuhan dapat diilustrasikan dengan mengamati perbedaan komunikasi antara teks, tulisan, dan televisi. Dalam teks tulisan, misalnya buku ataupun artikel, pada pesan disampaikan melalui kata-kata tertulis dengan detail dan argumentasi yang mendalam. Mediumnya adalah teks yang memerlukan keterlibatan pemikiran yang aktif dari pembaca untuk memahami pesan yang disampaikan. Dalam hal ini, pesan yang disampaikan melalui tulisan lebih cocok untuk menyampaikan informasi yang kompleks dan mendalam. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.